Siapa yang menyangka, Ana dan Tiwi mampu mendominasi sepenuhnya permainan melawan pasangan Malaysia, membuat lawan tak berkutik sejak awal hingga akhir pertandingan. Saat ganda putri Indonesia, Febriana Dwi Puji Kusuma dan Amalia Cahaya Pratiwi, atau yang akrab disapa Ana dan Tiwi, memasuki lapangan Hong Kong Coliseum pada Rabu, 11 September 2024, harapan besar mengiringi langkah mereka. Di hadapan mereka, pasangan Malaysia, Goh Pei Kie dan Teo Mei Sing, bersiap untuk menghadapi kekuatan dan taktik cerdik dari Ana dan Tiwi. Sejak awal pertandingan, ganda putri Indonesia ini langsung memperlihatkan dominasi penuh. Mereka tak memberi lawan sedikit pun kesempatan untuk mengembangkan permainan. Di game pertama, Ana dan Tiwi memulai dengan permainan agresif yang tak tanggung-tanggung. Setiap serangan yang mereka lancarkan menghantam tepat sasaran, seolah-olah mereka sudah memetakan setiap kelemahan dari pasangan Malaysia. Gaya permainan cepat yang menjadi ciri khas mereka sangat efektif dalam mencuri poin demi poin. Bahkan ketika lawan mencoba mengubah taktik, Ana dan Tiwi tetap menjaga ritme permainan mereka. Pada akhirnya, game pertama berakhir dengan skor 21-10, menunjukkan betapa dominannya ganda putri Indonesia ini. Tapi, kemenangan di game pertama itu hanyalah awal dari cerita. Saat memasuki game kedua, pasangan Malaysia tentu berusaha bangkit. Namun, Ana dan Tiwi tetap tampil fokus dan konsisten. Mereka tahu bahwa lawan akan berusaha mati-matian untuk memperbaiki performa. Tetapi lagi-lagi, setiap kali Goh Pei Kie dan Teo Mei Sing mencoba menyerang, Ana dan Tiwi selalu memiliki jawaban. Tekanan terus-menerus dari ganda Indonesia membuat pasangan Malaysia kesulitan untuk mengimbangi permainan. Skor akhir 21-12 di game kedua menutup laga dengan kemenangan mutlak bagi Ana dan Tiwi. Febriana, dengan senyumnya yang khas, mengungkapkan kegembiraannya setelah pertandingan. Alhamdulillah, semuanya berjalan sesuai rencana. Kami merasa lebih percaya diri setelah hasil yang bagus di Taipei Open kemarin, ucapnya. Tidak hanya itu, ia juga menyebut bahwa kemenangan ini menjadi motivasi bagi mereka untuk terus berkembang dan beradaptasi dengan persaingan di level yang lebih tinggi. Febriana sadar bahwa mereka akan menghadapi tantangan yang lebih berat di babak selanjutnya, terutama dengan kondisi lapangan di Hong Kong Coliseum yang dipengaruhi oleh angin. Shuttlecock kadang bergerak tidak teratur karena angin. Itu tantangan tersendiri, tapi kami harus cepat beradaptasi, tambahnya. Amalia, di sisi lain, berbagi pengalaman tentang bagaimana persiapan fisik dan mental mereka dilakukan dengan sangat serius. Meskipun waktu istirahat sebelum pertandingan terbilang singkat, mereka merasa cukup siap untuk menghadapi pertandingan hari ini. Waktu istirahat memang tidak banyak, tapi kami sudah melakukan recovery dengan baik. Fokus kami sekarang adalah terus tampil konsisten di setiap pertandingan, jelas Amalia. Kunci dari kemenangan ini, menurutnya, adalah menjaga konsentrasi sepanjang pertandingan dan tidak membiarkan lawan mengambil alih momentum. Tidak hanya itu, ada kenangan pahit yang menjadi pendorong semangat mereka. Amalia mengingat pertemuan terakhirnya dengan Teo Mei Sing di China Open setahun sebelumnya. Saat itu, Teo bermain dengan pasangan yang berbeda, dan hasilnya membuat Amalia merasa sedikit trauma. Waktu itu, kami kalah, dan pengalaman itu meninggalkan bekas. Hari ini, kami tidak ingin kejadian itu terulang lagi, jadi kami harus lebih waspada sejak awal, ungkapnya. Trauma tersebut justru menjadi bahan bakar yang mendorong mereka untuk terus tampil lebih baik. Kemenangan ini membawa Ana dan Tiwi ke babak 16 besar Hong Kong Open 2024. Namun, mereka tahu bahwa perjalanan masih panjang. Setiap pertandingan akan semakin sulit, dan mereka harus tetap waspada terhadap lawan-lawan yang semakin tangguh. Meski demikian, semangat dan determinasi yang mereka tunjukkan di pertandingan ini sudah membuktikan bahwa mereka siap untuk tantangan berikutnya. Mereka ingin membuktikan bahwa ganda putri Indonesia masih memiliki banyak potensi untuk bersinar di ajang internasional. Penonton yang menyaksikan pertandingan ini tak hanya dibuat kagum oleh skor akhir, tetapi juga oleh cara Ana dan Tiwi bermain. Ini bukan hanya soal teknik, tapi juga soal mentalitas. Mereka mampu mengendalikan emosi, tidak terbawa arus permainan lawan, dan selalu mampu menekan ketika dibutuhkan. Dominasi mereka di lapangan hari ini menjadi bukti bahwa mereka adalah ancaman nyata bagi pasangan-pasangan lainnya yang juga mengincar gelar. Ketika Leo dan Bagas tertinggal di game kedua, apakah mereka bisa menemukan cara untuk membalikkan keadaan dan memenangkan pertandingan, atau justru mereka akan tersingkir lebih awal di Hong Kong terbuka? Leo Roli Carnando dan Bagas Maulana kembali membuktikan kehebatan mereka di ajang bulu tangkis dunia dengan melaju ke babak 16 besar Hong Kong terbuka 2024.
Pertandingan ini menjadi sorotan setelah mereka berhasil menaklukkan pasangan Prancis, Christo Popov dan Toma Junior Popov, dalam 2 game langsung dengan skor 21-11 dan 21-17. Kemenangan ini tentunya tidak diraih dengan mudah, tetapi dengan penuh perjuangan dan determinasi yang luar biasa. Dalam babak 32 besar yang digelar di Kowloon, Hong Kong, pada hari Selasa, tanggal 10 September, Leo dan Bagas tampil percaya diri sejak awal pertandingan. Mereka menunjukkan kemampuan mereka yang luar biasa dalam mengatur strategi dan memanfaatkan kelemahan lawan. Game pertama berjalan mulus bagi pasangan Indonesia ini. Dengan kondisi lapangan yang mendukung, mereka mampu menyerang dengan agresif dan meraih poin demi poin tanpa kesulitan berarti. Leo dan Bagas memanfaatkan setiap peluang yang ada, mengombinasikan serangan cepat dengan pertahanan yang kokoh, sehingga lawan kesulitan untuk mengembangkan permainan mereka. Namun, keadaan berbalik di game kedua. Kondisi lapangan yang berubah membuat mereka harus menghadapi tekanan yang lebih besar dari lawan. Serangan demi serangan dari pasangan Prancis itu membuat Leo dan Bagas tertinggal beberapa poin. Ini adalah momen krusial bagi mereka. Namun, dengan ketenangan dan kerjasama yang solid, mereka tidak membiarkan keadaan ini menghancurkan fokus mereka. Leo dan Bagas memutuskan untuk berdiskusi dan mengevaluasi cara bermain mereka di tengah pertandingan. Ini adalah bukti nyata bagaimana komunikasi yang baik di antara mereka menjadi kunci kesuksesan di lapangan. Salah satu momen penting dalam pertandingan ini adalah ketika Leo berhasil mendapatkan servis pada saat yang tepat di game kedua. Servis ini menjadi titik balik yang mengubah jalannya pertandingan. Dengan servis yang akurat dan penguasaan bola lanjutan yang baik, Leo dan Bagas mampu membalikkan keadaan. Mereka kembali unggul dan kali ini tidak memberikan kesempatan kepada lawan untuk mengejar ketertinggalan. Fokus yang tinggi dan tekad untuk menang menjadi faktor utama yang membawa mereka menuju kemenangan. Kemenangan Leo dan Bagas ini tidak hanya memastikan langkah mereka ke babak 16 besar, tetapi juga menambah prestasi gemilang bulu tangkis Indonesia di kancah internasional. Dengan keberhasilan ini, Indonesia kini memiliki 3 wakil di sektor ganda putra yang melaju ke babak berikutnya dalam turnamen BWF Super 500 ini. Selain Leo dan Bagas, 2 pasangan ganda putra Indonesia lainnya juga menunjukkan performa yang tak kalah impresif. Sabar Karyaman Gutama dan Muhammad Reza Pahlevi Isfahani menjadi pasangan pertama yang memastikan tempat mereka di babak 16 besar setelah menang atas sesama pasangan Indonesia, Hendra Setiawan dan Muhammad Ahsan, dalam babak 32 besar. Kemenangan ini menunjukkan bahwa persaingan di sektor ganda putra Indonesia sangat ketat, dengan banyaknya pasangan yang memiliki kemampuan dan strategi yang mumpuni. Tak ketinggalan, Muhammad Shohibul Fikri dan Daniel Martin juga berhasil melaju ke babak 16 besar setelah mengalahkan pasangan Denmark, Daniel Lundgaard dan Mads Vestergaard, dengan 2 game langsung, 21-14 dan 21-17. Ini menjadi bukti bahwa Indonesia masih menjadi kekuatan yang dominan di sektor ganda putra, dengan pemain-pemain muda yang siap bersaing di level tertinggi. Keberhasilan yang diraih oleh para pemain ini bukan hanya sekadar hasil dari latihan keras dan disiplin yang tinggi, tetapi juga dari pengalaman mereka dalam menghadapi tekanan di berbagai turnamen internasional. Leo dan Bagas, misalnya, telah menunjukkan perkembangan yang signifikan sejak pertama kali tampil di level senior. Mereka tidak hanya belajar dari kemenangan, tetapi juga dari kekalahan yang pernah mereka alami. Setiap pertandingan menjadi pelajaran berharga yang membuat mereka semakin matang dan siap menghadapi tantangan yang lebih besar di masa depan. Melihat pencapaian ini, kita patut memberikan apresiasi tinggi kepada para pelatih dan tim pendukung yang selalu setia mendampingi para pemain di setiap turnamen. Tanpa dukungan mereka, prestasi yang diraih oleh Leo, Bagas, dan pemain lainnya mungkin tidak akan semaksimal ini. Peran pelatih dalam memberikan strategi dan motivasi sangat penting, terutama saat para pemain menghadapi situasi sulit di lapangan. Kerja keras dari seluruh tim inilah yang menjadi fondasi kesuksesan bulu tangkis Indonesia di panggung dunia. Dalam turnamen Hong Kong Terbuka 2024 ini, perjuangan Leo Roli Carnando dan Bagas Maulana belum selesai. Mereka masih harus menghadapi tantangan yang lebih berat di babak 16 besar dan seterusnya. Namun, dengan mental juara yang mereka miliki, kita yakin bahwa mereka akan memberikan yang terbaik dan terus mengharumkan nama Indonesia di kancah bulu tangkis dunia.